aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri Shadaqallahul azim. Para jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini saya kembali bisa hadir setelah kurang lebih 2 minggu berada di tanah air, sepulang dari tanah suci dalam keadaan sehat walafiat, dan sekarang pun masih agak sedikit flu dan batuk. Materi yang akan disampaikan malam ini adalah tentang at-ta'awun, tolong menolong atau saling tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Silih tulungan jeung batur dina nalika urang rek takwa, batur rek takwa. Alal birri jeung deui saling tulung menolong jeung batur, ya, di mana rek ngalaksanakeun kahadean. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sekali-kali tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, para hadirin rahimakumullah, naon margina urang? Kenapa kita harus tolong menolong? Karena baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Yashuddu ba'du ba'dun, saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, sekarang bangunan ini, Masjid Al-Ikhlas ini yang sudah dibangun puluhan tahun, ya, itu bisa kuat satu dengan yang lainnya karena ada bagian-bagian yang mendukungnya. Ya sudah batu-batu, pondasi, ayat tiang, ya, ayat atap, terus sampai ke luhur, saling memperkuat satu dengan yang lain. Mal mungkin ayeuna jadi tidak mungkin hanya pondasi saja. Aya tiang oge. Ya, mau nanjer lamun tidak ada pondasi. Ya. Kemudian atap mau mungkin bisa berdiri kalau tanpa ada tiang. Saling mendukung satu dengan yang lain. Dalam hadis lain dikatakan bahwa mukmin dengan mukmin itu kal jasadil wahid, kudu seperti jasad yang mana jasad ini, ya, satu dengan yang lainnya saling mendukung. Sebagai contoh lah, kalau kaki kesandung kena batu, maka ada beberapa bagian anggota badan yang pasti ikut campur.
Pertama mulut, aduh, ya. Terus tangan, refleks. Naon tah, ya. Mata meneteskan air, ya. Aduh, ya Allah, curi, ya. Itu. Setelah itu gimana? Ya, tidak hanya mata, organ-organ yang lainnya pun ikut saling mendukung. Nah, itulah mukmin. Jadi kudu yasuddu ba'du ba'dun. Orang disebutkan makhluk sosial. John politikan lah. Makhluk sosial tidak akan mungkin hidup sendiri di dunia ini. Pasti membutuhkan yang lain. Orang kaya tidak mungkin jadi orang kaya yang sejahtera kalau bukan karena ada orang miskin yang membantu. Ya. Begitupun yang lainnya. Petani ayeuna. Orang mau bisa makan namun teh petani. Maka cek Nabi, orang kaya itu karena ada orang miskin. Dibantu. Lamun teh orang miskin, ya punya sawah. Kaya aku sawah lah. Sawahnya puluhan hektar. Mau mungkin lu punya sawah, lu puluhan hektar bisa menggarap sawah tersebut dengan sendirinya, macul ku sorangan, betul nggak? Ya, itu tandur ku sorangan, nggak mungkin. Pasti dia butuh orang sekitar sawah. Ayo mang, pang maculkeun. Ayo mang, pang nandurkeun. Ayo mang pang rambetkeun, ya. Ayo mang sok, ya. Dibuat, mungkin di buruhan sekian, itu jasa. Nah oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sifat saling tolong menolong ini penting sekali. Kemudian ada sabda Nabi, al-muslim akhul muslim. Muslim ini adalah saudara bagi muslim yang lain. Walaupun tidak ada ikatan persaudaraan secara nasab turunan, lain adi, lain lanceuk, ya, lain bibi, lain mamang, lain uwa. Tapi lamun kesebutkeun dina KTP-na Islam, ya, orang berarti terikat dengan manehrana sebagai saudara di dalam keimanan. Nah, kumaha carana supaya persaudaraan sesama muslim itu terjamin, terjalin, terjaga, utuh, kuat? Cek Nabi, la yadzlimuhu. Kalau ingin menjaga persaudaraan dengan sesama, jangan suka menzolimi. Menzolimi dengan hartanya, misalnya mengambil, menggasap. Pedagang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi meteran, menjual barang kadaluarsa. Gak boleh kalau mukmin dengan mukmin. Tidak boleh juga menzolimi, kata Nabi, baik dengan harta maupun dengan raga. Maka diharamkan memukul, menonjok, melukai, ya. Tidak boleh pula menzolimi dengan kata. Makanya diharamkan mencaci, mencela, memaki, mengeluarkan kata-kata kotor. Itulah sejatinya orang muslimah, ya. Itu. Nuka duana kata Nabi, wala yuslimuhu. Muslim yang satu tidak boleh menyerahkan muslim yang lainnya kepada musuhnya. Artinya jangan membiarkan orang lain menganiaya dirinya. Misal nih Pak, ada orang mau menganiaya, ya, mau golok, mana si anu, datang nanya kepada kita,
Saking pentingnya menyelamatkan orang lain dari gangguan orang lain, wajib hukumnya, saking pentingnya ya, wajib hukumnya nggak bohong. Wajib hukumnya bohong. Nggak bohong kan dosa. Tapi pada situasi demi menyelamatkan orang lain, nggak bohong itu wajib. Waktu kososan lupa enak ya, Pak. Abdi udah kusi anu. Rek kemarin dibacok, Pak. Wah, bisa tuh nyebut tuh sok asup. Kemudian bawa gudang, punya gudang, asup nyebut ke gudang. Datang orang itu nanya, Pak, lihat si anu tuh. Ih, saya karakter datang, nggak bohong lah, nggak lihat, nggak bohong, berdusta. Untuk apa berdusta? Untuk menyelamatkan orang lain. Hukumnya wajib. Bahkan namun jujur haram. Dan seperti tadi nyanyiin mana, Pak lihat si anu nggak? Oh ayah tuh nyumput tuh di imah di tiangan dengan itu. Ya, haram dusta. Haram jujur demi menyelamatkan orang lain. Jadi orang jangan mengorbankan, kalau seorang muslim ngakunya bersaudara, jangan mengorbankan muslim yang satu dengan muslim yang lain. Ya, nyelakakeun batur. Di pemerintahan, mungkin di PT, sok aya juga ngajatuhkeun temannya sendiri. Ya, demi mengangkat dirinya. Jadi kos mulah awi. Batur ditincak, diri sorangan diangkat, dikaluhurkeun. Ya. Kemudian lagi, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Kata Nabi, barang siapa yang sedang memenuhi kebutuhan saudaranya, kana Allah fi hajatihi, maka Allah sedang memberikan pertolongan kepadanya. Jadi kalau kita sekarang sedang berusaha memenuhi kebutuhan orang lain, aya batur butuh bantuan tenaga, aya batur butuh bantuan harta, aya batur butuh bantuan kuasa, dan memang orang sedang berkuasa, maka seolah-olah orang keur ngundang datangna pertolongan Allah. Ya, karena Allah fi hajati, maka Allah sedang memenuhi kebutuhan. Jadi istilahnya lamun teh mah ieu nyicikeun cai. Ya, Pak. Lamun keran di masjid tadi dia. Ngocor dikocorkeun, maka di luhur torna langsung otomatis kurangan terisi. Ayeuna kan urang lamun wudu teu saat-saat aya we cai teh. Kenapa? Karena di atasna ketika dikocorkeun terisi. Ese cobain lamun tadi kocorkeun teu wudu. Eta air datoran namper we cicing. Dia tadi kocorkeun teh. Barang dikocorkeun di luhur ngocor. Itulah bentuk dari pertolongan. Gimana orang nulungan ka batur, datang pertolongan ti Allah. Ya. Wa man farraja'an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dialami oleh muslim yang lain, maka farajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Allah pun akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti. Aya batur kasusahan kunaon ngalamun wae ye Pak ulah abdi teh keur bingung. Bingung kunaon? Nu hiji can bayaran. Kadua ieu cenah HP-na rusak. Nu katilu gering rek dibawa ka rumah sakit. Terus nyata aya tilu tuanana jang biaya ini teh aya biaya teh. Nah, tenang. Saya aya minjemkeun mah teu bisa. Tapi sarek neangan coba sugan aya babaturan bisa minjemkeun. Misal cari teman. Ya.
pangutangkeun tak kasih anu, saya jaminanna ke lamun meh teu bisa mayar. Ya, bikin solusi bagi setiap orang yang kesulitan di dunia, maka Allah nanti bakal membalas, orang bakal disingkirkan tina seueur kesulitan pada hari kiamat. Lain syukur dunia makan kiamat ke yaumil akhirat, Allah akan memberikan segala kemudahan-kemudahan. Berikutnya terakhir, waman satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib tersebut pada hari kiamat. Man satara musliman, batur aya kekurangan, batur aya cacadna, batur aya kawirangna. Kumaha tah kasalahan kawirang nu dilakukeun ku batur? Kakuping ku urang, batur nanyakeun, ditutup serapat-rapatnya. Bukan sebaliknya ini mah Pak. Ya, aya aib, ya, aya kagorengan ti batur divideokeun, dipoto, bahkan divideokeun, dipiralkeun di mana? Ya, di medsos. Itu ya, di Facebook, di Instagram. Kemudian ada lagi yang dipiralkan di YouTube, sampai batur seueur anu naon, ya, nonton. Menang keuntungan dirinya memang nage duit. Tapi ingat, ya, lamun urang ayeuna mukakeun aib urang, aib batur, maka siap-siaplah. Aib urang bakal dibuka ku Allah. Ya. Itu tutupan. Komo lamun jelema eta geus tobat. Cek Nabi, man ayyara musliman bi dzanbi la yamut hatta ya'mala mislahu. Hati-hati. Barang siapa nu sok ngawiwirang batur, ngawirang ya, padahal manehna geus tobat tina dosa tadi, maka maka tidak akan dimatikan orang itu sebelum melakukan dosa yang sama. Ngeri abdi lamun nengokeun hadis ya. Ngeri saya kalau mendengar hadis ini. Ya. Man ajara muslimun. Ada seorang muslim dulu pernah berbuat dosa. Ya, banyaklah dosanya, mabok, judi, zina. Geus insaf aya. Total nol ditinggalkan kabehan. Terus lainnya rajin sholatna. Yes, anu entos tong sok diguar-guar, tong dibuka. Oh si anu teh baretan nama memeh rajin gitu teh tukang anu. Awas hati-hati. Di mana-mana orang memukakan aib orang lain, dosa orang lain yang pernah dilakukan pada orang lain itu sudah tobat, maka Allah tidak akan mewafatkan kita sebelum kita melakukan dosa yang sama. Di samping dosa yang sama itu, sebelum kita merasakan dipermalukan oleh orang lain. Ya. Maka cekolot baheula sok aya ulah sok moyok bisi ka oyok. Artinya jangan membuka aib orang lain. Nanti Allah akan membalas dengan dibukakannya aib kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kembali lagi kepada masalah ta'awun. Dan diperintahkan untuk saling tolong menolong. Tolong menolong diperintahkan nyata tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Misalnya ya, tolong menolong di dalam urusan membangun fasilitas umum. Ya. Itu. Misalnya naon dia do RT. Bapak sekalian, hari Minggu urang bener-bener solokan. Urang bebersih. Ya. Selaku seorang mukmin tahu bahwa kebersihan itu bagian daripada keimanan, maka serempak, ulah cicing, ya, itu. Sebab itu lebih ke kebaikan.
contoh deui naon tolong menolong seperti ngabangun masjid ya teu bisa ku harta kan aya tanaga mantuan ngecorna itu bagian daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa saling tolong menolong ya terus naon deui wa istiqaqul hukuk contoh tolong menolong orang mau memenuhi hak orang lain misal antar dong saya kemana ke rumah si A mau apa saya mau bayar hutang oh siap karena dia akan menjalankan kewajiban antar tuh saya ke rumah sakit naon berobat lain rek nengok mamang kebetulan kendaraan saya rusak ayo siap tahun lebih ri ya boleh hak batur ya tapi ingat wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan nu dilarang ya nu kadua ta'awanu 'alal ismi wal udwan kalau tadi mah ta'awanu saling tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan diperintahkan ku Allah nu dilarang ku Allah kade ulah saling tolong menolong dina dosa misal aya batur rek mabok beli minuman keras nya doh aing geus teu kuat ya lieur minta duit ke urang ya kade tong dibere kalau kita kasih berarti kita saling tolong menolong dalam dosa kabagian dosa tah kade ku 5.000 oge kabagian dosana dosa mabokna atau batu rek judi ya temanang saling tolong menolong sabaraha orang nulungan batur nu judi urang kabagian dosa judi batu rek Cina misalnya ka mana ka tempat lokalisasi duh aing mah euy 100.000 ya kurang keneh 20.000 80.000 bantuan atuh ka mana biasa rek anu ih sia mah mulai cenah ya teu meunang dibantuan eta mah sabab engke kalau kita membantu kita juga kena dosa paham Pak ya tidak semua orang minta tolong terus dibantu namun ketika orang itu minta tolong kepada saya untuk berbuat apa berbuat dosa jangan sekali-kali membantu wal udwan permusuhan nah gitu deh permusuhan tidak boleh dibantu ketika orang lain itu akan menzolimi orang lain nah dia contohnya jempedog tuh nakol si anu yola jangan dibantu ketika orang akan berbuat permusuhan menumpahkan darah dan lain sebagainya ya itu mencelakakan orang lain itu jadi ada dua yang diharuskan yang dilarang oleh agama. Nah para hadirin rahimakumullah betul tos biasa di mana-mana orang melakukan kebaikan pasti itu ada faidahnya. Apa faidahnya bagi orang yang melaksanakan ta'awun tolong menolong? Yang pertama, manfaat faidah dari tolong menolong itu istifadatu kulli fardin min khairatil akharina wa tajaribihim. Ya, akan mengambil faidah dari setiap orang yang saling tolong menolong tadi. Istifadah. Si A nulungan si B. Ketika si B ditulungan, si B mengambil faidah dari si A. Bagaimana yang menolongnya? Apakah dia dapat faidah dari orang yang ditolong? Sekalipun orang yang ditolong itu tidak memberikan balasan berupa materi karena dia menolong, tapi Allah akan memberikan pahala kepada manusia. Ya kan? Istifadah itu saling memberi faidah. Si A menolong si B,
Si B dapat faidah, si A juga dapat faidah. Apa faidahnya? Baik langsung dari si B tadi ataupun dari orang lain. Para hadirin rahimakumullah, banyak cerita ketika orang menolong orang lain, Allah pun mendatangkan pertolongan kepadanya. Ya. Yang keduanya, manfaat saling tolong menolong akan menimbulkan al-quwwah wat tamasuk. Manfaat saling tolong menolong nuka dua akan menimbulkan kekuatan. At-tamasuk ikatan. Nah, sokena sa-RT saling bantu satu dengan yang lainnya. Maka akan timbul satu kekuatan. Ya. Itu. Kekuatan. Tapi lalu masing-masing ya, tidak akan ada kekuatan. Contoh deui. Aina seperti sapu lidi. Ya. Sapu nyere lamun hiji enggak punya kekuatan untuk naon? Untuk menyingkirkan sampah, tapi lamun disatukan satu dengan yang lainnya, maka sapu lidi punya kekuatan untuk menyapu sampah. Para hadirin rahimakumullah, ya. Selanjutnya ta'awun, saling tolong menolong itu, ya, di samping menimbulkan kekuatan, akan menimbulkan keringanan bagi orang lain. Sebagai contoh, mungkin di orang kesediarang gitunya, tapi daerah lain mas, daerah Subang dulu pernah saya ke sana, Kalijati itu di masyarakat kampung teh, kalau membangun rumah, Pak, ya, kalau membangun rumah, masyarakat Kalijati dulu cuma menyediakan material semen, pasir, ya, batu bata, itu kusen, sajabina. Saha nu ngabangunna? Masyarakat. Yo si anu cenah, gua ada striker. Si anu ke minggu rek gali pondasi. Ya. Siap, abring Mbak, marawa pacul. Breg seharian pondasi beres. Pasang. Tahu si anu bikin rumah, besoknya datang deui biasa. Nu tukang nembok, anu pasang bata, anu ngadu. Terus we nu bikin kusen. Sehingga rumah eta selesai dalam jangka 1 bulan usaha kureongan tanaga nanti cuma ya siap nyadiakeun sangu nu badag nyangu asin sambal sur asem eta we unggul pribumi mah nyadiakeun eta unggul ngan ke di mana-mana batur ngabangun rumah wayahna manehna ge kudu naon ya mantuan tanaga ka ditu datang sampai beres nya saminggu 2 minggu sabulan ayo mantuan gitu enak tuh Pak. Terus lamun hajat ya teribuh masing-masing yo biasa ti abdi sakintal biasa tidieu sakintal daging nanti abdi catat di rumah teh daging 100 kilo sakintal daging kentang saanu isina telitihannya. Jadi hajat teh daging geus aya, hayam geus aya, nanaon geus aya siap. Main mah jadi tempat panggung aya. Ngan tadi teh di mana-mana batur hajat, oh si anu cenah baheula teh keur kuring hajat mere beas 2 kintal. Ngasih deui 2 kintal. Si anu keur hajat mere daging sakintal, wayahna balikeun deui daging sakintal teh. Gitu Pak.
Ya. Nah itulah timbul kekuatan, timbul kebersamaan gara-gara naon tah? Gara ta'awanu alal birri wat taqwa. Coba lawan masing-masing ripuh pasti urang. Ya. Berikutnya adalah manfaat daripada ta'awun itu, ya, tanzimul waktu. Waktu akan sangat berharga, ya. Jadi akan punya arti waktu yang kita gunakan itu, kalau kita gunakan untuk saling tolong menolong, ya. Berikutnya kaufat, akibat dari tolong menolong akan terjadinya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ya, persaudaraan. Jadi duduluran saling tolong menolong. Karasa ku abdi enak, ya. Bergaul cuma 40 hari ngalaksanakeun haji. Taina teh di grup gitu. Ada yo. Kuring garak panen, bring datang. Urang kamu urang di situ. Karena kabeh apa? Akibat keur di tanah suci sagulung sagalang gitu nya. Saling bantu membantu. Ayeuna teh teman-teman kuruyung datang ke bumi. Waalaikumsalam. Aduh, cenah ieu. Naon tah? Iya ya sampai ya cenah ieu. Sampai getuk pasihan. Ya orang gitu ingat kamarehana bring gitu. Gitu Pak. Jadi ukhuwah Islamnya terjamin, saling kalau dabar itu saling tolong. Jadi enaknya gitu. Ya, pos dulur. Ya. Kenapa? Karena tadi ta'awun teh. Selanjutnya dengan saling tolong menolong, man uzulmi aman waqa alaihi, akan mencegah kezaliman dari setiap orang yang akan berbuat zalim kepada orang lain. Ya kan ada orang mau menzalimi si A. Ya, karena memang kita ini suka tolong menolong, maka kezaliman itu akan terhindar. Ya kan? Lah, nah urusan lagi ente. Main bacok wae mana anu teh. Nah kan gitu. Itu refleks. Jadi akhirnya kezaliman itu tidak terjadi karena kita memiliki sifat ta'awun, saling tolong menolong. Tetapi lamun jalmi ana geus teu aya sifat saling tolong menolong, maka siap-siaplah kezaliman akan merajalela di mana-mana. Ya. Nah, makanya ronda merupakan namun tema di mana dalil ngaronda sok aya nang dalil gitu. Dalilnya ieu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nya kan ngaronda teh ngajagaan batur. Geus teu aya namanya diurang. Kamu saja masih aya ngaronda. Perumahan saya ronda. Ronda itu saling tolong menolong. Malam ieu untuk ronda wayana kudu nyumbang kopina dan sebagainya. Ya. Akhirnya kemana? Akibat adanya ronda, maka orang yang akan berbuat zalim, ya, dengan mengambil, mencuri harta orang, alhamdulillah bisa terhindar. Nah ini akibat dari ta'awun. Ya. Penting kita. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, dengan saling tolong menolong, pekerjaan yang berat menjadi ringan, yang besar menjadi kecil. Ada istilah kan, ringan sama dijingjing, berat sama dipikul. Nyayeuna lamun dia contoh lah, urang mawa semen 50 sasak karena 50 teu kuat, tapi lamun teh mah aya dari bantuan ku si bena, maka nu berat akan jadi ringan. Terus teh gitu kan? Aduh cenah ieu aya karung bara si beratna 50 kilo. Ku sorangan teu kuat. Ku duaan ku tiluan ayeuna ku limaan tina 50 kilo. Ku limaan dibagi 5 berarti 10 kilo ewang jadi ringan.
nu berat jadi dia. Ya, itu akibat dari ta'awun, saling tolong menolong. Tapi lamun teu aya saling tolong menolong, ya nu berat tetap berat, nu gede tetap gede. Para hadirin rahimakumullah. Ya, itulah manfaat dari ta'awun, saling tolong. Nah, kembali lagi. Tolong menolong itu ada ragam atau macam-macamnya. Aku syukuri ceraskan ya. Dalam hal apa aja kita harus tolong menolong? Tadi secara umum dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, para ulama menyebutkan di antara keharusan untuk saling tolong menolong teh nyaeta ngalaksanakeun fardu kifayah. Mana fardu kifayah? Ngamulasara mayit. Ya, dari mulai memandikan, oh abi mah teu bisa ngamandikeun. Ngapani atuh? Komo eta mah. Naon atuh? Nyolatkeun. Ulah dianggap sepele pa nyolatkeun mayit teh. Kata baginda Nabi, man shalla, barang siapa yang menyolatkan mayit, maka dia mendapatkan pahala sodakoh, ya, gunung emas, kirotun. Waman, barang siapa yang menyolatkan kemudian mengantarkan sampai ke pemakaman, maka dia mendapatkan pahala sodakoh 2 gunung emas. Saking besar pahala. Ngan di urang malah merecolatkeun mayit teh meni hese teh hare-hare. Ya. Memang fardu kifayah nyolatkeun mayit bisa gugur ku saurang, tapi ingat pahalana begitu besar. Sabaraha sodako emas sagu. Sabaraha pahala sodako. Ya. Itu emas sagede gunung. Komo tapi Kang anterkeun ka pemakaman, anterkeun ka pemakaman. Ya. Keun cenah aya ngamanikeun jeung ngamandi mah aya pamil. Da urang teu bisa tanu dua ieu. Nyolatkeun jeung nganterkeun mayit ke pemakaman. Itu ta'awun alal birri. Berikutnya suwaru ta'awun, at-ta'awun ala daf'i zulmi. Saling tolong menolong menghindari kezaliman dari atas. Ya. Terus dari at-ta'awun fid dakwah ila Allah. Saling tolong menolong dalam dakwah, mengajak orang lain kepada agama Allah. Jadi lamun teh mah ayeuna ye, misal bentar deui urang ngayakeun Maulid Nabi. Sok saling tolong menolong. Kumaha carana supaya Maulid Nabi itu bisa sukses acarana? Kan eusina dakwah Maulid teh. Teu aya Maulid anu eusina ya, gitu. Eusina kan dakwah. Teu aya nu salian dakwah. Ngaji, sholawat, kemudian ceramah. Ceramah dakwah, ngajak orang kana kahadean. Urang teu bisa ngaji, teu bisa baca sholawat, teu bisa dakwah, maka jadilah sebagai orang anu naon terjadinya eta dakwah ngaji jeung sholawat. Ayo we kuring mah nu ngabagikeun proposalna misalna, nu nyuguhanana siap kuring. Ya, maka setiap ayat dakwah di satu tempat orang menjadi orang yang mengajak, ya, itu termasuk ta'awun alal birri. Kemudian ta'awun alal birri itu termasuk diantaranya tahrirur raqiq, memerdekakan orang, membebaskan orang. Misal ada orang aya masalah jeung hukum, ya, terus bisa lepas, ya, itu dengan apa? Dengan bantuan sekian. Itu ta'awun alal birri, ya. Terus lagi apa? Tajwijul uzab,
Nah iya ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Di antara urusan berikutnya adalah ta'zwijul uzab. Naon ta'zwijul uzab teh? Lamun aya batur jomblo gitu. Nya. Bantuan. Diantep ka jombloanana. Ini bagian ta'awun 'alal birri wat taqwa. Aya di dia. Awalnya duda menangkan nama amproken pangneangankeun udah diantep jadi bujang lapuk gitu. Bujangan dia dibiarkan membujang ya, carikeun pasangan itu bagian alat ta'awun 'alal birri wat taqwa, menolong kepada kebaikan dan ketakwaan ya. Kalau cicing wae serangan wae hayang teu nya hayang saya teh kumanya tenang ku saya dipangneangankeun lah ya. Abdi sok aya begitu ustad cenah aya teh leuh nya abdi nya sok lah sugan daekeun asongkeun tah fotona ya. Itu bagian daripada ya tolong menolong dalam kebaikan. Sebab ku ayana urang ngaprokeun orang lain dengan orang lain, ngajodohkeun orang lain, itu seolah-olah kita menghindarkan dia dari perbuatan zina. Iya. Gitu. Nah, kemudian tolong menolong fi thalabil ilmi wat tafaqquh fiddin. Bentuk tolong menolong berikutnya adalah tolong menolong dalam mencari ilmu. Misal ada orang lain datang ke kita. Datangnya apa? Mau belajar ilmu agama. Ya. Belajar ilmu agama dari mulai hayang kuring teh hayang salat. Ya salat mah kudu diajar wudu heula tuh. Sok ajarkeun wuduna. Sok ajarkeun salatna. Kieu wudu teh, kieu salat teh. Beritahukan kepadanya tata cara tersebut. Itu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Abdi kamari gitu. Teu dipenta tapi karunya ieu jemaah haji teh. Itu berbagi pengalaman. Da urang meus 3 kali gitu nya nu 4 kali. Nah, kamari 4 kali. Kasih tahu begini, Pak. Engke urang tawaf teh kieu. Sa'i teh begini. Tuturkeun, oh cenah mah tuturkeun abdi yo. Tuturkeun. Di samping ayeuna masih teori ya, urang ngasih praktek ka manehanana. Ya. Ini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi bapak lamun ayeuna geus ngaos di dieu. Naon dipahami tina pengajian ini ketika datang ke rumah, ajarkeun ka istri, ajarkeun ka anak. Ya, tetangga. Ngaji itu penting. Ngaji tentang naon? Ya, penting ngabahas tentang tolong menolong misalnya. Kumaha sih carana tolong menolong? Ya bejakeun. Naon kauninga jeung nu inget keneh ku bapak. Terus jebar pahala tah. Ya. Terakhir bentuk tolong menolong teh nyata tafrijul kurbatil mahmumin. Ya, memberikan solusi bagi segala kesulitan anu dialami ke orang muslim. Ya. Sekemampuan orang. Mampuna memberikan solusi dengan ilmu, kasih ilmu. Ya, mampuna dengan harta, ya dengan harta. Mampu dengan tenaga, ya dengan tenaga. Itu ta'awun 'alal birri. Para hadirin rahimakumullah, ya, itu saling tolong menolong. Namun nya saling tolong menolong ieu bisa hilang. Ya, tidak akan terjadi kalau ada penghalangnya. Mana penghalangna? Penghalang timbulnya tolong menolongnya eta at-ta'assub, fanatik. Ya, ketika sudah ada kepanatikan eta sok hese
timbul saling tolong menolong. Makanya simkuring ngahimbau, ayo kade 2024 ieu kan ada pemilihan presiden. Ayeuna geus kauringa calonna nu muncul tilu Prabowo, Ganjar jeung Anies. Ulah karena gara-gara pilihan orang kasih A, anu belum tentu mana jadi calon presiden. Namun gitu kan mana dukung partainya. Anies Baswedan belum tentu jadi calon presiden. Jadi calon teh lamun didukung ku partai. Ya, Prabowo sami, Ganjar sami. Ya, ayeuna geus ribut. Tapi akibat tina naon fanatik terhadap si A, si B, si C, sehingga tidak mau tolong menolong. Terus ya teman-teman milih si Anu, pernah kan kejadian di mana? Di Jakarta, waktu pemilihan gubernur Ahok jeung sampai aya masjid nu tidak mau menyolatkan. Anu milih si Ahok. Kita kan fanatik. Ya, iya kan? Dilarang disolatkan di masjid ini. Yang memilih Ahok. Itu kata ayeuna, masih kene teu berlaku aturan eta. Jadi tidak ada saling tolong menolong karena ta'assub. Ya. Itu fanatik. Nah sebagian ayeuna dan sebagian pun muncul sifat ini perumahan, ya, ada hilangkan fanatik kesukuan, hilangkan fanatik kepada agama supaya orang bisa saling tolong menolong dengan orang yang sekalipun berbeda agamanya dengan kita. Hilangkan fanatik mazhab, ya, orang mazhab Syafi'i mau nulungan ka mazhab Hanafi, di mana aturanana eta. Ya. Kemudian yang menjadi penghalang saling tolong menolong itu dia. Yang kedua adalah adanya buruk sangka. Penghalang saling tolong menolong yang kedua adalah buruk sangka. Suudzon ka batur. Ya. Sifat suudzon ka batur. Lamun ditulungan kurang belum tentu mainan nulungan ke orang. Buruk sangka tak? Sudah berburuk sangka kepada orang lain, maka akan menghilangkan sifat saling tolong. Oleh karena itulah maka berusaha jadilah orang yang selalu berbaik sangka kepada orang lain. Nah, ketika ada husnuzon, berbaik sangka kepada orang lain, akan tumbuh saling tolong menolong. Ya. Yang ketiga yang menjadi penghalang tolong menolong ternyata ananiah, egois. Ya, egois, mikirkan diri sorangan. Ya, marukankeun bisa hirup sorangan. Ya, itu. Selanjutnya anu bisa menghilangkan tolong menolong teh kasratul a'mal. Sibuk ku pagawean. Orang sibuk terus gawe sip 1, sip 2, sip 3. Akhirnya gimana? Jarang ada timbul tolong menolong. Ya. Aya di satu perumahan kumpul nate sahabat hari libur Sabtu Minggu. Rek kumaha bisa saling tolong menolong masing-masing garawe di luar sararibu di Jakarta, di Bandung. Ka dieu mah Sabtu Minggu we ke perumahan. Tidak ada saling tolong karena terlalu sibuk. Ya. Terus ada kerja sip 1, sip 2. Wah, 2 sip terus tiap hari. Mana mungkin akan timbul saling tolong menolong karena masing-masing sibuk. Ya. Nah ini Pak, yang menjadi penghalang saling tolong menolong. Nah itu maka penghalang-penghalang dia harus dihindari seoptimal mungkin. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ini hidup di dunia menjadi orang yang selalu siap untuk saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, karena
tadi sudah dijelaskan beberapa faedah saling tolong menolong tadi. Baginda Nabi, para Rasul, ya, ketika hidupnya mereka selalu saling tolong menolong dengan para sahabatnya. Ya, Nabi tolong menolong dalam membangun Masjid Kuba, Masjid Nabawi. Nabi, ya, itu ikut membantu itu angkutan tanah waktu terjadi perang Hondak, ya, dan lain sebagainya. Sekian, Allahumma muwaffiq wa muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sok jangan. Pada teman-teman sekalian yang mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Satu atau dua pertanyaan. Tidak ada itu silakan dan bertanya. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yu'abi ni'amahu wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa sultan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Yassir umurana min umuri dunya wa akhirah. Iftah 'alaina futuhal rizqi. Iftah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi al-Fatihah. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.